Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Debbie Regina Berubangun. Saya akan memaparkan isi materi saya dengan judul Pandangan Alkitab terhadap Pariwisata. Ada 4 poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, pandangan Alkitab terhadap pariwisata, yang kedua, tujuan dan maksud pariwisata Kristen, yang ketiga, jenis dan pembagian pariwisata Kristen, dan yang keempat itu adalah ciri pariwisata Kristen. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada poin yang pertama, yaitu tentang pandangan Alkitab terhadap pariwisata. Di sini banyak orang Kristen seringkali kurang mengetahui tentang ayat Alkitab tentang kebudayaan atau pariwisata. Hal ini bisa jadi karena hal tersebut tidak pernah dituangkan Allah pada ayat-ayat Alkitab. Bahkan sebagian besar hal ini hanya dituangkan secara tidak langsung saja. Oleh sebab itu, kita agak sulit untuk menelah hal tersebut. Jadi menurut Alkitab, seringkali budaya ini dinyatakan sebagai adat istiadat. Oleh sebab itu, dalam firman lebih banyak istilah adat istiadat yang menggambarkan kebudayaan yang berlaku. Dengan adanya firman tentang adat budaya ini tentu menjadi salah satu yang harus kita renungkan apakah kita boleh melakukannya atau tidak. Karena beberapa memang merujuk pada asal mula dosa menurut Alkitab sehingga sebaiknya kita jangan melakukannya. Di sini ada 2 ayat tentang pandangan Alkitab terhadap pariwisata, yaitu yang pertama di Kisah Para Rasul 16 ayat 21 yang katanya, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Di sini banyak perintah Allah secara tidak langsung mengajak umat Kristen menjauhi budaya dan adat istiadat nenek moyang, dalam arti budaya yang tidak sesuai dengan firman Allah. Di ayat yang kedua di 1 Petrus 1 ayat 18 yang katanya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak ataupun emas. Ayat ini adalah kunci bahwa kita umat Kristen telah ditebus dari dosa akibat budaya dan adat istiadat nenek moyang. Karena itu, sebaiknya jangan kembali lagi pada hal tersebut, hindari hal tersebut, dan berpatoklah pada Allah dan firman-Nya saja. Di sini, seringkali kebudayaan ataupun adat istiadat bertentangan dengan kehendak Allah. Disinilah peran Roh Kudus dalam memberikan jawaban apakah kebudayaan tersebut sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Seperti, budaya menghormati orang yang lebih tua tentu bukanlah hal yang salah. Tetapi, budaya menghormati arwah leluhur pasti bertentangan dengan ajaran Allah. Kita masuk di poin yang kedua, yaitu maksud dan tujuan pariwisata dalam iman Kristen. Yaitu yang pertama untuk melepaskan kejenuhan kita, menghilangkan beban pikiran dan stres, menyegarkan dahaga spiritual, mengingatkan manusia pada akhirat, lebih dekat lagi dengan Sang Pencipta, menambah wawasan kita, bersosialisasi dengan baik, serta meningkatkan percaya diri kita. Di poin yang ketiga yaitu jenis pariwisata Kristen, yaitu wisata ziarah dan religi. Yang pertama wisata ziarah, yaitu suatu kebiasaan mengunjungi makam, entah itu makam sanak saudara, leluhur, maupun makam yang dikeramatkan untuk mengirim kembang dan mendoakan orang yang telah meninggal kepada Tuhan. Hal ini merupakan keharusan yang tradisi religi daripada pendahulu yang tidak pernah tergoyahkan oleh berbagai paham baru. Yang kedua, wisata religi. Bisa disimpulkan bahwa wisata ini menekankan pada keunikan, keindahan, dan nilai religi. Contohnya, peninggalan bangunan bersejarah yang bernilai religi. Wisata religi ini seringkali erat kaitannya dengan wisata bersejarah, yang merupakan bagian dari wisata budaya. Persamaannya adalah menentukan strategi pengembangan bagi wisata ziarah dan wisata religi, sedangkan perbedaannya terletak pada waktu dan lokasi penelitian. Poin yang terakhir itu adalah mengenal ciri pariwisata Kristen. Ciri pariwisata Kristen dengan pariwisata biasa itu hampir sama, karena sama-sama berlibur dan bersenang-senang. Bedanya, pariwisata Kristen itu sekalian untuk beribadah. Cirinya itu, yang pertama, perjalanan keliling yang kembali lagi ke tempat asalnya. Yang kedua, pelaku perjalanan hanya tinggal untuk sementara. Yang ketiga, perjalanan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu. Keempat, ada organisasi yang mengatur perjalanan tersebut. Yang kelima, terdapat unsur produk wisatanya.
Yang keenam, ada tujuan yang ingin dicapai dalam perjalanan tersebut dan pastinya dilakukan dengan santai. Ada juga contoh wisata Kristen itu yang pertama adalah Bukit Doa Tohonom di Sulawesi Utara, yang kedua Salib Kasih di Tarutung, yang ketiga Geraha Anai Falangkani di Medan, yang keempat Gua Maria Lodres di Kediri, dan yang kelima itu Patung Tuhan Yesus Memberkati di Toraja. Baiklah, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.